Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam surat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-23. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-10 dan 11 saja. Demikianlah firman Tuhan, ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bepergian ke suatu tempat, tidak jarang kita melihat orang-orang membangun rumah, gedung perkantoran, ruko, apartemen, dan lain-lain. Yang biasanya kita lihat adalah mereka membuat tiang, membuat tembok, bahkan mengecat bangunan yang hampir jadi dengan berbagai bahan yang berbeda. Namun satu bagian yang paling penting yang jarang kita lihat ketika sebagian orang membuat bangunan adalah dasar bangunannya. Jika sebagian orang membuat dasar bangunan dengan tidak kuat, maka seindah apapun bangunan di atasnya akan mudah hancur, entah dimakan usia, dihempaskan angin yang kuat, atau terjadi gempa bumi. Demikian dengan kerohanian kita. Dasar apakah yang kita buat supaya iman kerohanian tetap kuat menghadapi berbagai hal yang menimpa hidup kita? Apakah dengan kemampuan diri? Apakah dengan pengetahuan kita? Apakah bergantung kepada orang lain? Ataukah berdasarkan kepada Kristus? Ketika kita membaca dalam surat 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-23, menceritakan bagaimana Paulus menjelaskan dirinya seperti ahli bangunan yang meletakkan pondasi atau dasar dari bangunan tersebut, di mana memiliki arti bahwa ia adalah rasul yang memberitakan Injil dan meletakkan dasar iman yang kokoh kepada setiap jemaat. Dasar iman seperti apa yang Paulus ajarkan kepada kita, dan bagaimana kualitas iman kita dapat terlihat? Yang pertama, kita harus memiliki dasar iman kepada Kristus. Artinya, setiap pribadi atau gereja, apapun yang mereka lakukan, rasakan, dan alami, harus berdasarkan kepada Yesus. Mengapa? Karena tidak sedikit orang Kristen yang memiliki motivasi yang salah ketika percaya kepada Kristus. Mereka masih menonjolkan kemampuan dan pengetahuannya untuk menumbuhkan kerohaniannya, sehingga ketika harapan yang mereka inginkan tidak tercapai dalam mengikut Tuhan, akan mengalami kekecewaan dan keputusasaan. Sebaliknya, jika seseorang hidup berdasarkan iman kepada Yesus, apapun yang mereka alami, semuanya adalah kasih karunia dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi mereka. Kedua, dibangun dengan motivasi yang benar. Artinya, ketika seseorang yang memiliki dasar iman kepada Yesus, mereka akan memberikan yang terbaik, seperti tukang yang juga mendirikan bangunan di atasnya dengan bahan emas, perak, atau batu permata. Demikian dengan kehidupan kita ketika membangun kerohanian kita dengan pengetahuan firman Tuhan yang jelas dan yang diajarkan kepada kita, maka akan kuat dan terlihat indah. Caranya dengan mengubah sikap kita seperti Kristus bersikap, melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik dan melakukan kehendak Tuhan dengan ketulusan dan ketundukan hati seperti yang diajarkan firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang tahan uji. Artinya, dasar iman yang kita miliki akan Tuhan uji
mungkin dengan penyakit, kesulitan ekonomi, kegagalan dalam pendidikan, pengucilan, penganiayaan, relasi dengan orang lain, dan sebagainya. Dengan ujian ini, apakah iman kita tetap kuat atau lemah? Tuhan ingin kita memiliki iman yang tahan uji dan terus mau dimurnikan, sehingga semakin lama akan nampak bahwa kita adalah umat Tuhan yang memiliki dasar kerohanian dalam Kristus. Maka dari itu, marilah kita bersama memiliki dasar pikiran kepada Kristus, di mana kita bisa membangun iman dengan baik dan yang berkenan kepadanya. Jika terjadi ujian atau cobaan hidup melanda, iman kita tetap kuat dan Tuhan akan terus dimuliakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur mengetahui bahwa iman yang sejati tidak didasarkan kepada keakuan dan kehebatan kami, melainkan dilandaskan kepada Kristus. Ajarkan kami untuk terus bertumbuh dalam iman dan semakin kuat dalam kerohanian, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap memandang akan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.